Tadi saya udah ketemu dengan keluarga. Anak saya kondisinya tidur tadi. Jadi saya cuma bisa ngeliatin wajahnya. Saya perhatiin wajahnya. Walaupun hanya sebentar, lumayan lah. Eza Gionino kembali menangis saat menceritakan pertemuannya dengan anak istrinya, Meza Aulia Korita atau Echa, usai menjalani sidang cerai perdananya yang beragendakan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong. Sebulan lamanya Eza memendam rasa rindu yang mendalam terhadap istri dan ketiga anaknya. Mirisnya dengan berlinang air mata, Eja mencurahkan kesedihannya saat tahu kondisi Kan, putra keduanya, tengah dirawat di rumah sakit akibat tipes. Kalau saya nggak bisa jelasin apa-apa saat saya ketemu anak-anak, mereka segalanya buat saya. Saya ketemu Aksy tadi. Jadi saya sempat video call Kan, anak saya yang nomor 2, dia lagi sakit, dia tipes. Jadi tolong semuanya, tolong bantu doa ya. Gimana perasaan saya dalam kondisi seperti ini? Ngeliat anak saya di rumah sakit. Kesedihan dan penyesalan terlihat jelas di wajah Eja. Menghadapi kenyataan si anak terbaring sakit dan rumah tangga yang sudah dibangun 7 tahun berada di ambang perceraian. Pasalnya sidang mediasi Senin siang kemarin menghasilkan beberapa kesepakatan di antara Eja dan Echa. Salah satunya sepakat cerai. Ini sidang saya pertama setelah 1 bulan lebih. Akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya sayangi, ya. Tolong maju deh. Hari ini adalah sidang pertama. Sidang pertama itu panggilan. Setelah itu kami sudah mediasi dan hasil mediasinya adalah berhasil sebagian. Jadi sudah ada sebagian kesepakatan, sepakat untuk perceraian juga, ya, sepakat untuk hak asuh anak ada di Mbak Echa atau klien kami, dan juga terkait nafkah anak juga. Ya, meski sejak awal Eja tak menolak bercerai, nasi sudah menjadi bubur. Kata talak sudah terlanjur terucap dari mulutnya. Walaupun sebenarnya ia tak sungguh-sungguh dengan ucapannya itu, mau tak mau Eja harus menerima kenyataan pahit ini. Saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata saya. Walaupun saat mediasi ya berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik semua. Saya tetap mencintai istri saya. Saya mencintai anak-anak saya. Dan nggak bisa saya pungkirin. Talak itu tetap sah, jatuh meskipun niatnya hanya memberi pelajaran, bercanda atau marah. Jadi kata Rasulullah SAW itu, ada 3 perkara, seriusnya dianggap serius dan bercandanya pun dianggap serius. Yaitu nikah, talak, dan rujuk. Kita jangan main-main dengan kalimat talak itu. Lantas apa yang membuat Echa bersikukuh untuk bercerai dari Eza? Mungkinkah Echa sangat kecewa dengan ucapan Eza yang telah memberikan talak 1? Sehingga ia angkat kaki dari rumah dan membawa anak-anaknya pergi. Bahkan sempat memutuskan komunikasinya dengan Eja. Permisi ya. Maaf ya teman-teman, doain Bentar aja. ya. Sedikit aja ke Meza hasil mediasi hari ini. Mediasi hari ini gimana Pak? Sekali lagi ini saya luruskan. Istri saya hanya butuh ruang dan waktu. Saya sebagai manusia jauh dari kata sempurna. Jadi saya mohon tolong teman-teman semua di luar sana tolong doakan kami. Apapun hasil sidang, Eza masih menaruh harapan besar terhadap nasib rumah tangganya.
Yang terpenting dan patut disyukuri Eja adalah kini ia sudah bertemu dan bisa berkomunikasi lagi dengan ketiga anaknya, juga Echa istrinya. Kita sebagai orang tua tetap, saya sebagai seorang ayah, istri saya sebagai seorang ibu gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu kehilangan figur kita semua gitu. Ya namanya hati bisa dibolak-balik lah. Jadi walaupun berproses tetap jalan, tapi keputusan akhirnya seperti apa kami belum tahu dan kami nggak mau mendahului. Ada di klien kami, tapi untuk akses ketemu dengan anak itu nggak ada waktu, batasan dan yang lain itu nggak ada. Jadi memang pada intinya dari sisi Mbak Echa tetap kooperatif gitu, bahwa anak-anak juga harus butuh yang namanya figur seorang ayah gitu dalam hal tumbuh kembangnya nanti.